Halo Leo, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Oke, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight September 2023 untuk Leo Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya guys. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat hal-hal penting atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kalian Leo. Dan selain itu aku juga akan ambil satu kartu mantra atau afirmasi ya yang perlu kalian manifestasikan di sepanjang September, dan juga ada satu kartu untuk clue, direction atau advice yang membuat bulan September ini akan terasa menyenangkan untuk dijalani guys. Karena percayalah guys, September ini pun pasti akan punya tantangannya sendiri untuk kalian ya. Mudah-mudahan nanti kartu atau pesan yang aku sampaikan mengenai direction itu akan membantu kamu menjalani September ini dengan menyenangkan apapun tantangannya nanti, oke? Oke, yang jelas aku bicara dengan banyak Leo sekaligus, jadi nggak semua Leo akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu adalah hal yang biasa guys, jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Oke, karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Tapi walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Sebelumnya mohon maaf Leo karena video ini datangnya terlambat, dia uploadnya terlambat karena satu dan beberapa hal, oke. Tapi yang jelas kedepannya akan kembali sesuai dengan jadwal ya guys. Oke, kita akan segera mulai Leo. Yang pertama adalah kartu affirmation atau mantra ya. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra affirmation for September 2023. Thank you very much. Okay, come on Leo, spill it baby. Hops. Belum? Ya, ini dia. Katanya my genuine desire to serve clears the path for me to step into my purpose. Oh, aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu Leo supaya kamu bisa screenshot guys, dan kemudian disimpan di galeri HP ya. Karena dalam memanifestasi atau afirmasi itu nggak bisa 1-2 hari Leo, minimal 21 hari berturut-turut. Kamu baca ini pagi hari sebelum sesudah bangun tidur, dan malam hari sebelum tidur ya guys, seperti biasa. Kenapa 21 hari? Karena memang 21 hari menurut yes, just search in Google ada apa dengan hari ke-21 setelah kita memulai rutinitas non-stop. Itu akan menjadi kebiasaan dalam hidup ya. Akan lebih bagus lagi sih kalau 30 hari sepanjang bulan September, supaya ini jadi bagian dari hidupmu dan kemudian ini jadi milikmu. Once ini sudah jadi milikmu Leo, tidak ada siapapun yang bisa mengambilnya dari kamu. Yes, my genuine desire to serve clears the path for me to step into my purpose. Jadi genuine desire itu adalah hasrat yang apa ya? Genuine itu asli guys, original. Keinginan original yang sebenar-benarnya to serve. Itu cetak tebal. To serve ini adalah melayani. Melayani. Clears the path for me to step into my purpose. Clears the path itu membersihkan jalanku to step into my purpose, untuk masuk ke tujuan hidupku. Berarti cetak tebal ini adalah to serve dan kemudian my purpose, ya nggak sih? Yang dicetak tebal to serve dan kemudian my purpose. Maka Leo yang resonate dengan readingan ini atau yang akan resonate dengan readingan ini, the life purpose, your life purpose is to serve, melayani ya. Jangan pikir melayani itu just like what you think right now Leo. Enggak ya guys, melayani itu banyak hal ya. Bisa jadi kamu mungkin harus mengurus orang tua, itulah melayani ya. Kemungkinan besar kamu 6 bersaudara, 5 saudaramu itu di luar kota, dan kemudian kamu harus tinggal bersama orang tua yang sudah jompo, itu adalah serving, melayani. Bisa jadi juga kamu harus serving di itu bagian dari apa ya, dari pekerjaanmu. Misalnya kamu itu kerja sosial guys, atau kamu itu mengurus panti asuhan, mengurus panti jompo, atau apapun itu ya. Guru juga, teaching juga adalah serving, melayani. Begitu kamu itu mencerahkan orang, membuat anak-anak jadi lebih pintar, atau mengedukasi orang, itu juga bagian dari serving. Kamu akan menyadari bahwa di bulan September ini your life purpose is to serve, dan kemudian itu genuine desire, nggak seperti terpaksa. Genuine itu akan selalu original. Tidak ada yang memaksamu, kamu tidak akan keberatan, rasanya lempeng aja. Dan kamu akan merasa bahagia ketika serving atau melayani ya.
Kalau kamu bisa jadikan ini bagian dari hidupmu selama 30 hari ke depan, seumur hidup kamu akan menyadari betapa menyenangkannya untuk menjalankan life purpose-mu ini atau tujuan hidupmu ini yang adalah serving atau melayani, oke? Kita akan segera teruskan untuk kartu kedua. Ini clue atau nasihat yang mempermudah kamu menjalani bulan September. Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight September 2023. Thank you very much. Oh. Ada kartu self care, jaga diri baik-baik katanya. Itu kayak lagu siapa ya guys? Jaga diri, take care of yourself. Jadi kemungkinan besar karena surfing ini atau melayani, sibuk mengurus sesuatu yang berkaitan dengan melayani orang di sepanjang September, kamu sampai lupa untuk menjaga dirimu guys katanya ya. Kita kembalikan contohnya, mungkin kamu mengurus orang tua, karena sibuk mengurus orang tua kamu lupa makan, karena sibuk mengurus orang tua kamu lupa mandi Leo, kamu lupa sisiran, kamu lupa mempercantik dirimu, atau kamu lupa menggantengkan dirimu guys karena tugas melayani tadi. Jadi itu akan memberatkan September ini. Jadi kamu akan komplain tentang surfing ini ya, padahal itu adalah genuine desire. Itu adalah keinginanmu yang sebenar-benarnya, tapi September ini akan terasa berat sekali. Itu karena kamu not self-care guys. Kamu akan sakit mungkin, kamu akan merasa gak enak badan, batuk, pilek. Padahal sebenarnya itu bukan kesalahan dari tugas surfingmu ini, enggak, tapi karena kamu yang memang kurang menjaga dirimu ya. Jadi jaga dirimu baik-baik di bulan September ini supaya tugas surfingmu ini yang sesuai dengan your life purpose ini bisa kamu jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena once kamu menjalankan ini guys, kamu akan merasa happy luar biasa, because genuine desire. Kalau kita manusia sudah menjalankan hasrat original kita guys, dunia ini terasa indah guys ya. Dunia ini terasa gelap gulita itu hanya untuk mereka yang melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Even mereka itu adalah manajer, direktur di sebuah perusahaan besar, setiap hari hidupnya kayak di neraka karena dia tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Hidup ini jadi terlihat gelap, dunia ini terlihat mencekam. Tapi kalau ada orang yang tugasnya sederhana saja, just like you Leo, serving people, tidak seheboh orang-orang, tidak sebeken atau seterkenal orang-orang lain, but every day is wonderful. Itu yang harus kamu rasakan di September ini, karena that's your genuine desire. Kalau nanti terganggu, itu adalah karena kamu tidak menjaga dirimu dengan baik katanya, sehingga kamu tidak bisa maksimal dalam menjalankan tugasmu. Oke? Oke guys, kita akan segera masuk ke the highlight. Halo. Aku masih batuk sih guys, tapi udah mulai penyembuhannya. Halo, Ekal Pandel Magic, Ekal Pandar Kendall, Ekal Pandar Holy Spirit. Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight September 2023. Thank you very much. Okay. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah kartu karir kamu Leo. Karirnya Leo September. Ya. Keuangan. Keuangan Leo sulit guys. Nggak, aku bercanda. Oke. Kemudian romance untuk Leo yang sedang couple. Apakah masih di sini saudara-saudara ya? Kemudian romance untuk Leo yang saat ini sedang single. No. Wow, that's not good. Dua kartu yang hampir keluar tadi, yang hampir ngeflip tadi itu kartu sword. Bukan ini guys, serius. Bukan ini deh. Nah, ini baru yang benar. Oke, mari kita lihat. Karir The Two of Sword. The Two of Pentacles, not Sword guys. The Two of Pentacles ya. Apa bedanya The Two of Sword dan The Two of Pentacles? The Two of Sword itu kamu punya waktu, walaupun nggak banyak, tapi kamu masih ada waktu gitu. Just take it slowly. Kalau The Two of Pentacles, it's like juggling guys. Kamu harus segera mengambil keputusan karena beresiko sekali ya. Dan itulah yang terjadi padamu, karirmu di bulan September ini. Ada keputusan yang harus kamu ambil. Kamu harus melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Ada dua pilihan. Kamu harus bisa melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Koin ini sama besarnya, oke? Ya nggak sih? Ya. Jadi yang manapun yang kamu lepaskan itu akan menyelamatkanmu.
Bukan harus yang ini, bukan harus yang ini, yang mana saja. Tapi jelas kamu nggak boleh pegang dua. Kamu nggak boleh juggling, main dua, pasang dua, atau berdua hati, atau ragu-ragu di bulan September ini. Buang salah satunya dan kemudian ambil yang memang pilihanmu begitu guys. Dan aku tidak melihat bahwa kamu akan kayak merugi banyak hal ketika melepaskan sesuatu dan kemudian menang banyak hal ketika melepaskan yang satu lagi. Enggak, itu akan sama saja, equals ya. Kamu lepaskan yang kiri, kamu dapat kebaikan dan kekurangan. Kamu lepaskan yang kanan, kamu dapat kebaikan dan kekurangan ya. Yang pasti jangan biarkan dirimu ragu-ragu atau terus mempertimbangkan sesuatu dalam hal karirmu di bulan September, karena itu nggak bagus guys. Itu akan membuat kamu merasa nggak tenang. Dan yang paling fatalnya, The Two of Pentacles ini ketika waktunya tiba, dua-duanya bisa lepas. Iya, beda dengan The Two of Swords, karena The Two of Swords dia akan selalu duduk. Nah, perhatikan baik-baik, deck manapun itu The Two of Swords, subjeknya akan selalu duduk. Di belakangnya ada laut. Nah, yang bahaya itu adalah laut itu kapan saja bisa bergelora, keluar ombak dan kemudian menghajar dia. Sementara The Two of Pentacles ini udah di pinggiran perahu, kayak boat begitu guys, dan ada ombak datang. Makanya ini lebih berbahaya sebenarnya ya, lebih need attention more than anything. Oke, jadi jangan sampai kamu ragu-ragu di bulan September ini mengenai karirmu. Kamu harus buang apapun yang meragukan kamu dan kemudian fokus pada satu. Yes. Kita teruskan guys untuk kartu keuangan, The Nine of Swords. Oke, ini overthinkingnya terlalu banyak yang dipikirkan. Kamu lihat ini guys, ini bukan orang miskin loh laki-laki ini. Lihat ini sutra apanya, gordennya ke The Curtain Sutra. Dan kemudian hanya orang kaya deh ya guys, kalau mau tidur dihidupin lampu lilin-lilin aromaterapi begini. Ini juga lihat tempat tidurnya bagus banget. Ini sebenarnya enak banget untuk ditidurin guys. Jadi kalau aku jadi dia nih, aku nggak akan mau berdiri di depan jendela begini merenung sedih. Aku orang langsung naik ke sini, tarik selimut, tidur dengan nikmatnya. Tapi dia tidak bisa tidur. Kenapa? Overthinking, terlalu banyak yang dipikirkan. Keuangan kamu baik-baik saja. Aku harus bilang begitu karena hanya orang kaya yang bisa begini. Hanya orang yang berada yang bisa begini. Orang yang berkecukupan deh gitu ya guys, gak usah kaya deh, yang bisa bikin desain interior kamarnya seperti ini. Tapi kamu tidak menikmati apa yang kamu punya. Di bulan September juga akan seperti itu ya. Gaji 10 juta kamu gak nikmati 10 juta gajimu. Gaji 12 juta kamu gak bisa nikmati. Kamu takut aja dengan keadaan keuanganmu. Yang ini kurang lah, yang itu kurang lah, ini gak bakal bisa nyambung lah, ini gak akan bisa tercapai lah, bla 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 bla. Just enjoy. Just enjoy what you got. Apapun yang kamu punya, apapun yang kamu miliki, nikmati saja, santai saja katanya. You need to calm down, Leo ya. Karena The Nine of Swords ini guys tidak akan menghasilkan apapun. Ketakutanmu, overthinkingmu tidak akan pernah mengubah apapun. Ya, daripada kamu sibuk overthinking, lebih bagus kamu sibuk menikmati yang kamu punya saat ini. Itu berkaitan dengan keuangan untuk kamu Leo, oke? Kita akan segera teruskan untuk romance guys. Leo yang saat ini sedang couple, ada kartu transformation. Ini The Tower ya guys. Ada masalah besar aku rasa di bulan September ini akan terjadi. Kayak kebenaran akan terungkap atau keadaan akan jongkir balik guys. Kaki di atas, kepala di bawah ya. Tapi ini terjadi tentu saja untuk tujuan baik ya. Setiap The Tower terjadi untuk mengembalikan ke posisi yang sebaiknya atau seharusnya. Dan di beberapa waktu yang lalu berarti ketika The Tower datang di September, maka di beberapa bulan sebelumnya sudah ada peringatan, tapi Leo dan pasangannya ini tidak mengindahkan peringatan tersebut. Dan kemudian datanglah The Tower ini yang biasanya akan dianggap orang sebagai karma ya. Inilah waktunya kita menuai atas apa yang telah kita lakukan di beberapa waktu yang lalu. Dan itu bukan hal yang baik tentunya guys, karena The Tower itu nggak enak ya. The Tower itu nggak enak, itu nggak main-main, fatal itu The Tower itu, oke? Apapun hasil dari The Tower ini nanti Leo, that's the best for you guys. Itulah jalan untukmu, karena setelah The Tower kamu akan kembali ke jalur yang tepat. Apapun hasilnya. Let's say misalnya ini adalah pacaran guys, dan kemudian The Tower ini adalah putus, berakhir, break up. Maka break upmu itu, kamu menjadi single Leo, itu adalah jalur yang tepat untukmu. Wes, itulah pemahaman The Tower. The Tower tidak akan membuatmu jatuh ke jurang, tidak, tapi memperbaiki posisi di mana kamu seharusnya berada. Jadi September ini ada malapetaka yang terjadi untuk Leo yang couple, dan kemudian hasilnya akan langsung terjadi di September itu juga. Dan lihatlah hasil tersebut, even menyedihkan, menyakitkan, menyayat hati, tapi disitulah seharusnya kamu berada, oke? Kita akan segera teruskan untuk Leo yang sedang single. Ada kartu release. Lepaskan katanya guys. Kamu masih gagal move on Leo single. Apa sih yang kamu lihat dari dia guys? Apa sih yang kamu lihat sampai kamu masih belum bisa melepaskan dia? Kamu masih stalking dia, cari-cari informasi tentang dia. The release ini adalah kartu The Death ya guys. Itu major arcana.
Kamu akan dipaksa untuk melepaskan di September ini. Kalau kamu masih tidak melepaskan juga, kamu akan dipaksa untuk melepaskan. Jadi ini putus hubungan mungkin, atau Leo ini kan single toh, ini kartu single begitu. Tapi kamu masih berharap dia kembali begitu. Nah, di September ini kamu mungkin akan mendapatkan informasi bahwa tidak ada jalan dia akan kembali padamu. There's no way on hell dia akan kembali padamu. Itu yang akan kamu dapatkan. Itulah cara yang dibuat oleh universe untuk melepaskan. Kenapa universe melepaskan seseorang dari hidup kita, Leo? Karena dia bukan untuk kita lagi. Itu aja guys, sederhana, simple ya. Oke Leo, itu aja yang aku punya untuk kamu guys, dari dengan highlight September 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Selamat menjalani bulan September guys. Wish you all the best. Sampai ketemu lagi Leo. Dadah.